Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqu wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Hadirin muhtaromin muhtaramat, saya muliakan, saya hormati para bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat usia yang panjang, sehat walafiat dan kecintaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, menjadikan satu sabab musyabab Allah memberikan ridha-Nya kepada kita, dunia kita, akhirat kita. Allah memberikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa daripada keluarga, saudara-saudara kita, dosa daripada tetangga kita, teman-teman kita, dosa daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mu'minin wal mu'minat. Moga-moga pula Allah jadikan anak-anak kita, turunan kita salih, salihah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, bakti pada orang tuanya maupun kepada orang tua demi akhiratnya. Moga-moga pula kapanpun suatu waktu kita dipanggil oleh Allah dengan husnul khatimah. Al-hadiniyah wa alaman wa salafun as-salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad. Tabarizillah hamdan wa shukran ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرات صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلى آله وعلى أولاد الجماعة بركة الدارين آمين. كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركة والبيوع جمع بيع والبيع لغة مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس لمال كخمر. وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية
في معاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا ودخل في منفعة تمليك حق البناء وخرج بثمان الأجرة في الإجارة فإنها لا تسمى ثمنا. Pengarang daripada kitab ini, ya, sang muallif penyusun daripada kitab ini, ya, musannaf beliau setelah menyebutkan, menjelaskan muamalatul khaliq bainal abd wal khaliq, ya, yang ibadah, hubungan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini beribadah telah tuntas, ya, salat, taharah, ya, sebelumnya dari taharah, salat, ya, zakat, puasa, haji, semuanya. Nah, kemudian beliau setelah itu, ya, akhdhu fi muamalatil khalaiq, ya, menjelaskan, menerangkan tentang hubungan kita, kerjasama kita, ya, antara makhluk dengan makhluk, ya, ini. Tadi beliau mengawali, ya, hubungan antara makhluk ini dengan kitabul buyu', ya, kitab yang menjelaskan, kitab ahkamil buyu'i, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum daripada jual beli, wa ghairiha, dan selain daripada jual beli, minal muamalati, daripada beberapa profesi atau pekerjaan, ya. Jadi kitab ini akan membahas tentang jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, ya, muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia lain untuk mendapatkan suatu manfaat, untuk memberikan suatu manfaat, ya. Apa hubungan yang lainnya, muamalah yang lainnya selain jual beli? Kaqirodin, seperti kirot. Kirot itu, ya, kesepakatan bagi hasil. Nah, bagi hasil. Ada orang sibuk, ya, tapi punya modal, ya, orang ini punya modal tapi dia sibuk, akhirnya modalnya, ya, dipanggil atau cari seseorang, ya, untuk apa namanya itu dimodali. Nah, dimodali entah jualan kah atau apa yang nanti ada suatu kesepakatan bagi hasil, ya. Banyak seperti bos-bos yang punya banyak, ya, bos bakso seumpamanya, ya, kan banyak cabangnya yang keliling-keliling itu, ya. Nah, ya, yang pelaku ini, ya, modal tenaga istilahnya, keliling berjualan, itu namanya kirot, bagi hasil. Atau biasanya lazimnya seperti ternak. Nah, ternak, ya, ternak, seumpamanya saya punya 5 ekor kambing, kalau sapi kebesaran, nanti sampai tanya dari mana kok banyak Ustaz, ya. 5 ekor sapi, 5 ekor kambing saya punya seumpamanya. Nah, sudah, saya tidak bisa pelihara, ya, seumpamanya sibuk ngajar dan lain sebagainya, kan tidak bisa nyarikan makan dan sebagainya. Anulah, sampean yang apa namanya, maukah saya punya 5 kambing, sampean yang rawat, yang urus, nanti kita bagi hasil. Seumpamanya ini, ya, nanti beranak 3, terserah aja kesepakatannya. Yang ngurus 2 kah? Nah, atau bagi 50-50 boleh. Atau juga ada juga seperti apa, ya, punya ladang ditanami, kita tidak bisa nanami, bolehkah saya tanami? Oh boleh, tidak apa-apa, nanti bagi hasilnya ditentukan aja. Nah, itu namanya kirot, bagi hasil. Kesepakatan biasanya investasi, atau investasi, ini bagi hasil, ini kirot. Nah, kalau pakai kirodun itu artinya bagi hasil. Tapi kalau nanti tadi saya baca ada al-qardu. Kalau qardun itu hutang piutang, hutang. Nah, jadi beda antara kirot sama qardun, itu beda. Jadi kalau qardun itu hutang. Kalau kirdun beda lagi. Kalau kirdun artinya kerah, ya, kerah, beda lagi. Ya, jadi kirot kesepakatan untuk bagi hasil. Ini termasuk juga muamalah. Wasyirkatin, dan kerjasama. Nah, kerjasama.
Ya, kerjasama ini boleh juga dinamakan muamalah, ya. Sama-sama punya modal, ya, seperti dalam bab zakat kemarin, ya, adanya syirkah, ya. Si A punya 20 kambing, si B punya 10 kambing, jadikan satu yang ngurus. Nah, itu namanya syirkah. Atau kita buka toko, buka koperasi, nah itu namanya syirkah. Modalnya dari anggota sama-sama, nanti kesepakatan bagi hasilnya sudah jelas, sudah ditentukan. Nah, itu namanya syirkah. Kalau syirkah minimal terjadi pada 2 orang. Syirkah kok sendirian, ya bukan syirkah namanya, ya. Jadi syirkah kerjasama. Ini namanya juga al-mu'amalah. Nah, wal buyu, adapun kata al buyu jam'u bai'in, itu jamaknya lafadz bai'. Yabi'u bai'an, ya, dari kata ba'a fi'il madhinya, yabi'u bai'an, ya. Jadi al buyu itu bentuk jamak daripada lafadz bai'un, ya, bai', jual beli. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Ada jual beli itu nanti yang tidak diperbolehkan, ya, walaupun wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan itu jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan suatu riba. Namun ada juga nanti jual beli yang tidak halal karena melanggar dari ketentuan syarat rukunnya jual beli. Nah, ini ya, makanya kita perlu, ya, untuk mengkaji bagaimana jual beli yang diperbolehkan. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf, lewat HP sudah tunggu di rumah, makanan datang, pakaian datang, ya. Nah, itu nanti bagaimana ditinjau dari segi fikihnya, bagaimana nanti boleh apa enggak. Nah, itu nanti, nah, ini kata baik, ya, jual beli. Wal bai'u, yang dinamakan baik, jual beli, lughatan, dipandang, ditinjau dari segi bahasa, muqabalatus syai'in, itu menukar sesuatu bi syai'in, dengan sesuatu yang lainnya. Pada khola, maka memasukkan ma, sesuatu barang, laisa bimalin, yang bukan merupakan harta, ka khomrin, seperti khomr. Ditinjau dari segi bahasa, yang dinamakan al-bai', jual beli, itu sebuah transaksi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Ada benda yang ditukar dengan benda yang lainnya. Itu namanya al-bai'. Kalau zaman dahulu sistemnya barter, ya. Saya masih jumpai sistem barter zaman dahulu, ya. Mau jajan, ya, beli jajan di toko, itu enggak punya duit. Apa bilang mama? Tunggu nak, ayamnya bertelur. Ya, nunggui ayam bertelur sampai, masya Allah, zaman dahulu, ya. Petok, wah, senang sudah kalau dengar petok, cepat lari ke kandang, diambil, dibawa ke toko, ditukarkan, ya, tukarkan jajan. Nah, itu juga dinamakan jual beli. Nah, jual beli, apalagi zaman dahulu, ya, kadang-kadang barang dengan barang, ini barter. Nah, itu namanya jual beli, ditinjau dari segi lughah, tukar menukar sesuatu, benda, barang, dengan benda yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari lafadz ini, muqabalatus syai'in bi syai'in, keduanya isimnya pakai isim nakirah dengan lafadz yang sama. Kalau ada 2 isim, ya, yang sama dengan bentuk nakirah kok diulang, maka isim nakirah yang kedua itu bukan isim nakirah yang pertama. Sesuatu yang kedua ini bukan bentuk wujud daripada sesuatu yang pertama. Contoh, tadi saya bawa telur ke toko. Saya bawa telur, sesuatu yang namanya telur. Tidak mungkin saya tukarkan di toko balik telur lagi. Saya kepingin yang lainnya, kembang gula kah, atau apa yang lainnya. Jadi kalau ada isim nakirah dengan bentuk yang sama diulang 2 kali, maka isim nakirah yang kedua bukan bentuk daripada isim nakirah yang pertama. Itu kalau dalam ilmu nahwunya, ya.
Contohnya dalam Al-Quran banyak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada kata yusra diulang 2 kali dengan bentuk nakirah. Artinya kemudahan yang diberikan oleh Allah yang kedua bukan bentuk daripada kemudahan yang sama di ayat sebelumnya. Orang yang mau susah, payah sekali, dibeli oleh Allah kemudahan minimal ganda. Nah, ya, beda. Ya. Tapi kalau ada isim ma'rifat diulang 2 kali, maka ma'rifat yang pertama, ma'rifat yang kedua sama dengan ma'rifat yang kedua. Kesusahan yang kita lalui pertama tadi, fa inna ma'al usri, dengan yang kedua, inna ma'al usri, itu sama. Kesusahannya satu, tapi kemudahannya berbeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang kedua. Ya, ini ya. Nah, ini kalau dalam segi bahasa, ya. Ada pula isim nakirah dengan bentuk nakirah yang pertama diulang lagi dengan bentuk yang kedua ma'rifat. Itu pun sama, berarti isim ma'rifat yang kedua ini adalah bentuk daripada isim nakirah yang pertama. Sama. Dalam surah Al-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'aunar rasulah. Nah, ya. Ini sama. Ya, jadi itu baik jual beli dalam tinjauan bahasa, tukar menukar barang sesuatu ya dengan barang sesuatu yang lainnya. Wa amma syar'an, adapun jual beli al-bai' dalam segi tinjauan syariat, fa ahsanu ma qila fi ta'rifi, maka yang lebih baik, yang paling baik ma itu sesuatu qila yang diucapkan fi ta'rifihi di dalam definisi al-bai' ya, annahu sesungguhnya al-bai' tamliku ainin, itu memberikan milik benda maliyatin yang berharga, bimu'awadatin dengan adanya suatu ganti atau barter. Nah, itu kalau dalam segi syariat. Definisi ta'rif yang paling baik diucapkan, diberikan untuk kata al-bai' dalam syariat adalah ya memberikan suatu benda ya yang berharga bimu'awadatin dengan adanya pengganti yang lainnya. Biizni syar'iyyin, ini yang digarisbawahi perlu, dengan izin syariat. Nah, artinya tukar menukar barang ini nanti diatur oleh syariat. Ada ketentuan-ketentuannya. Tidak semua tukar menukar barang itu mendapatkan izin daripada sebuah syariat. Ya, contoh jual beli perkara-perkara nanti insya Allah ada. Ya, perkara-perkara yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Perkara-perkara yang berbahaya tidak dapat izin daripada syariat, narkoba, minuman keras. Nah, itu berarti bukan masuk jual beli yang sah. Ya, walaupun toh ada tukar menukar barang, ya, duit ditukarkan minuman keras, tapi tidak diizin oleh syariat. Nah, berarti tidak dikatakan jual beli. Walaupun dalam istilah bahasa kita orang itu disebut jual beli, tapi tidak ada izin syariatnya. Nah, nanti ada syarat-syarat daripada jual beli yang diperbolehkan. Ya. Jadi biidzin syar'iyyin, dengan izin syariat. Artinya diatur ini nanti tukar menukar barang ya dengan barang lainnya ya atau barter ya, itu diatur di dalam sebuah syariat. Au tamliku manfaatin, atau memberikan sebuah manfaat mubahatin yang diperbolehkan, alat ta'bid atas selamanya, dithamanin dengan harga maliyin yang bernilai. Nah, ya, atau memberikan sebuah manfaat kepada orang lain ya, di sini selamanya, bisa jadi pula tidak selamanya. Istilahnya ada juga orang ya punya tanah, ini bolehlah saya pakai ya, saya yang bangun, saya nempati ya, nanti saya kasih berapa keuntungannya seumpamanya. Nah, tidak pakai sewa, tapi berapa keuntungannya nanti boleh. Nah, itu namanya memberikan suatu manfaat ya.
ini, atau mungkin namanya rental mobil dan lain sebagainya. Nah, itu memberikan suatu manfaat ya, dengan harga yang dengan harga yang bernilai ya, punya harga yang nilai yang berharga ya. Itu namanya apa? Jual beli al-bai' dalam segi syariat ya. Penting tukar menukar tadi diizin syar'iyan atau tamliki manfaatin ya. Ini memberikan sebuah manfaat ya, yang diperbolehkan ya. Fa kharaja, maka terkecualikan bi muawadatin, dengan adanya sebuah pengganti. Al-qardu, hutang. Nah, kalau hutang tidak dinamakan al-bai', jual beli, karena hutang tidak disebutkan atau tidak termasuk daripada ganti ya. Saya pinjam ini 100.000, nanti balik 100.000 dengan yang sama, berarti tidak dinamakan, bendanya sama, 100.000 dibayar 100.000. Nah, makrifat dengan makrifat, tidak disebut jual beli. Makanya tadi secara lughah bisyai'in muqabalatus syai'in bisa bisyai'in. Nah, kalau hutang piutang ya, hutang itu tidak dimaksudkan dalam segi barter, jadi tidak termasuk istilah akad jual beli, walaupun nanti ada muamalah hutang piutang ya. Wa bi idzni syar'iyyin, dan dengan izin syariat. Tadi dikategorikan, digarisbawahi ada katakannya memberikan manfaat suatu benda ya, itu harus dengan catatan dengan izin syariat. Maka sesuatu yang tidak diizini syariat seperti riba. Nah, riba ini tidak dikategorikan yang diizinkan oleh syariat. Maka riba nanti tidak termasuk bagian daripada jual beli. Nanti setelah bab ini ada bab riba. Makanya ayatnya wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah mengharamkan riba ya. Kalau jual beli dihalalkan oleh Allah. Wal aslu fil bai' al hillu wal ibahah, dalam kitab itu. Asal daripada jual beli itu halal dan diperbolehkan selama tidak melanggar daripada ketentuan syariat. Nah, riba ini sudah melanggar daripada ketentuan syariat. Ada, walaupun nanti terjadi tukar menukar barang, tapi sudah melanggar daripada ketentuan syariat. Nanti makanya tidak diperbolehkan dan tidak dikatakan al-bai', jual beli ya. Wadakhala, dan memasukkan fi manfaatin, di dalam hal manfaat, tamlik wa haqqil bina'i, memberikan hak untuk membangun. Nah, ini tadi memberikan manfaat yang diperbolehkan, artinya memberikan hak untuk membangun. Sudah tidak apa-apa sampean bangun daripada tanah saya ini nganggur ya, sampean gunakan apa ke usaha ke apa ya, terserah, nanti sampean kasih saya berapa dan semuanya. Nah, itu namanya termasuk jual beli manfaat yang diperbolehkan ya, ini diperbolehkan. Fakhraja, dan dikecualikan bisamanin, dengan suatu harga, al-ujratu, gaji. Nah, adanya suatu harga yang ditentukan ya, nilai yang ditentukan, maka al-ujratu ya, apa namanya, gaji fil ijarati, di dalam akad sewa menyewa ya, suatu gaji. Nah, gaji itu tidak termasuk apa namanya itu baik, tidak termasuk daripada jual beli ya. Fa inna, karena sesungguhnya ujrah la tusamma samanan, itu tidak dinamakan sebuah saman, sebuah harga ya. Jadi orang kerja digaji dan sebagainya, nah itu tidak disebut dengan apa namanya jual beli. Okay. Nah, ini ya definisi takrif daripada al-bai', jual beli, dan hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori jual beli. Wal buyu'u, adapun jual beli, salah satu asya'a, itu ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, bai'u ainin musyahadatin, itu bai'u ainin, menjual suatu barang, suatu benda
musyahadatin yang terlihat, ay hadiratin yakni hadir, ada. Nah, baca izun maka itu diperbolehkan. Yang pertama dari 3 macam bentuk jual beli, 1 jual beli yang musyahadah, ya barangnya ada, ya hadir, yang jual beli juga hadir di tempat itu, ya yang penjual mabik barang yang dijual, ya mustarinya, ya orang yang membeli, ya itu juga hadir. Nah, ini namanya bai'u ainin musyahadatin. Nah, di sini walaupun disyaratkan apa barangnya itu benar-benar hadir, barangnya benar-benar ada di antara orang yang melakukan sebuah akad transaksi jual beli. Maka jual beli yang semacam ini diperbolehkan dengan ketentuan idza wujidat, tatkala ditemui asyurutu, syarat-syarat, min kaunil mabi'i, 1 dari adanya barang yang dijual, tahiron itu suci. Nah, ini seumpamanya ini saya langsung ke toko atau ada nawarkan ke kita, saya punya barang ini, bisakah sampean beli? Barang apa? Nah, ada ini, barang ini. Nah, itu namanya musyahadatin, bendanya ada, bisa kita lihat. Nah, tapi itu diperbolehkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? 1, barang yang dijual tohiron, harus barang yang suci. Nah, ya barang yang suci. Ada barangnya tapi tidak suci, maka tidak diperbolehkan. Maka jual beli barang yang najis itu hukumnya tidak boleh, tidak sah. Contohnya apa? Kotoran hewan. Nah, ya, kotoran hewan. Mohon maaf, kan kadang-kadang ada ya orang jual kotoran hewan, ya pupuk apa namanya ini, ya mungkin semuanya saya punya kandang ayam atau kandang sapi, ya itu kan biasanya orang ada, anu Pak, tolong Bang, nanti kotorannya itu kumpulkan, wadahi karung, nanti saya beli. Nah, ya ini kan sesuatu yang najis, bukan yang suci. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi nanti kalau akadnya itu jual beli, saya belinya ya ini ya, oh ya sampean beli sudah, nah itu uangnya tidak halal, karena jual beli barang yang najis tidak dibenarkan, tidak dihalalkan. Bagaimana caranya? Saya punya ini kotoran ayam ini ya 5 karung. Kenapa? Sampean mau kah? Mau. Tidak saya jual ya. Sampean ganti aja tenaga saya untuk apa namanya itu mengarungi, mengumpulkan ini, ya. Nah, ya mencium baunya seumpamanya, ya ini. Nah, itu boleh, ya bukan istilahnya jual beli. Sudah sampai hargai berapa lah, enggak apa-apa. Nah, ya ini ya enggak masalah. Nah, itu namanya diperbolehkan, ya. Tapi kalau walaupun toh bendanya ada, tetapi barang yang ada tadi itu yang diperjualbelikan adalah benda yang tidak suci, maka tidak diperbolehkan. 2 syaratnya, muntafi'an bihi, barang yang diperjualbelikan tadi harus memiliki suatu manfaat, ya. 1 harus suci, 2 memiliki manfaat bagi orang yang membeli, bagi sang mustari, ya barang ini harus ada manfaatnya. Ada enggak jual beli barang yang enggak manfaat? Yes, contoh mudahnya lah, ya ini rambutku 1 ini sampean beli 10.000, kayak apa rambut 1 ya, ya seumpamanya, ya. Atau ada benda apalah yang sudah rusak, yang sudah tidak bisa diambil manfaat tapi dijual, ya bukan besi tua. Kalau besi tua ada manfaatnya, masih bisa didaur dan lain sebagainya seumpamanya, ya. Ya. Jadi syarat yang kedua, bendanya harus memiliki sebuah manfaat. Yang ketiga, maqduran, benda tadi itu dikuasai ala taslimihi, untuk menyerahkannya, lil aqidi, terhadap orang yang melakukan transaksi, alaihi, atas benda tadi, ya alaihi itu atas
benda tadi atau apa namanya ini akid ya, mabik apa namanya itu baik ya, orang yang menjual. Wilayatun ya, itu memiliki sebuah penguasaan terhadap barang tersebut. Ketiga, barang yang diperjualbelikan itu tadi barang yang bisa diserahkan secara sah kepada pembeli. Orang yang menjual memiliki kekuasaan untuk menyerahkan barang yang ia jual. Ya, ini contoh sapi. Sapi ya. Sapi ini memang punya saya. Ya. Saya jual, berarti saya punya kekuasaan penuh untuk bisa menyerahkan. Nah, saya punya sapi. Kemudian ada yang ngurus, ada yang membalakan, ada yang masih makan. Tiba-tiba yang ngurus ini menjual tanpa izin saya. Barangnya suci, ada manfaatnya, tapi tidak makduron alat taslimihi, tidak ada kekuasaan penuh untuk menyerahkan. Kenapa? Karena ini bukan barangnya. Ya, kecuali atas perintah daripada pemilik. Ya. Atau kita pinjam motor, tiba-tiba kita jual. Ya, kita pinjam motor, pinjam motornya lah dulu. Di jalan kita jual. Ya, ini ya. Makanya kalau dalam hukum itu namanya kena pasal ya, penadahan. Ya kan, yang membeli aja kena pasal karena jual beli yang tidak sah. Ya, jadi barangnya yang ketiga harus ya mampu diserahkan kepada orang yang melakukan transaksi tadi. Ya, ini ya. Ini. Yang keempat syaratnya. Jam berapa nih? Saya ini nanti mohon maaf nih, izin dulu karena mbah saya tadi meninggal. Ya. Saya seminggu ini 3 keluarga yang meninggal. Rabu yang kemarin malam itu yang Palik Pusamania itu, nah pemimpin supporter Pusam itu sepupu ya, yang di seberang itu. Terus Jumatnya ya Pak D yang di Jawa meninggal. Tadi mbah saya yang di Muara Badak, tapi saya kuburkan di Anggur tadi karena sakit. Bukan mbah langsung, tapi mbah sudah jauh, tapi kalau manggilnya saya itu mbah, masih keluarga tadi. Ya, jadi nanti ini ada acara selamatan, jadi saya izin dulu. Syarat yang keempat, wala budda fil bai', wala budda, dan tidak artinya wajib fil bai'i, di dalam jual beli, min ijabin, daripada adanya sebuah ijab, wa qabulin, dan qabul. Ya, ijab itu menyerahkan, qabul itu menerima. Adanya ijab qabul. Ya, adanya ijab qabul. Ini penting ya. Nukar barang ini harus ada ijab qabul. Belanja di pasar ya harus ada ijab qabul ya. Walaupun ada, mohon maaf, madzhab jika benda-benda itu tidak terlalu berharga dan sudah terbiasa, boleh tidak ada ijab qabul. Tetapi yang paling baik ya, syarat keempat ini jangan kita tiadakan. Walaupun toh cuma nukar wadai 1 biji. Ya. Saya jual ya wadainya ini 1.000. Oh ya, saya beli Bu 1.000. Nah, namanya ijab qabul. Ya, ini. Biar barokah, rezeki yang diterima penjual barokah, benda yang diterima yang dimanfaatkan oleh pembeli juga barokah. Insya Allah kalau segala sesuatu yang ditentukan di dalam agama itu kita laksanakan ya dengan semestinya, insya Allah sesuatu itu akan menjadi hal yang barokah bagi kita. Itu pasti. Ya. Dan ini wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin. Ijab qabul. Nah, makanya dalam nikah itu ada ijab qabul biar barokah. Makanya setelah ijab qabul, barakallahu wa baraka alaikum wa ja'ala bainakum fi khair. Makanya ada yang pendapat yang nikah itu yang muamalah. Kegiatan muamalah nikah itu. Makanya mohon maaf, ada nikah itu ya. Tapi ini usahakan jangan dipakai ya. Kayak di Iran, ya. Di Iran itu nikah itu sudah termasuk jual beli muamalah, ya. Jadi contoh saya senang sama cewek ini, ya.
tanpa izin orang tuanya, kamu tak nikah yo, tak kasih mahar begini. Ya sudah, langsung dibawa ke catatan sipil, ya sudah sah. Itu di Iran, ya boleh tanpa adanya yang aneh-aneh dan sebagainya, ya sudah dibawa, boleh, ya boleh. Mohon maaf juga ada juga yang di Cina, di Korea itu kan seperti itu juga ya. Orang ini suka sama suka atau dijodohkan sudah tanpa izin ya, langsung ke catatan sipil istilahnya itu ya, dapat buku nikah. Di Iran begitu juga, ya. Boleh. Makanya ada yang mengatakan ya nikah itu juga muamalah, ya sebagian daripada al-bai' namanya ya ini. Tapi kalau kita jangan ya ikuti dari madhab yang ketat, lebih salah nikah ya. Fal awalu, maka yang pertama yang diijab kal qauli al-ba'i, seperti ucapannya penjual, awil qaimi, atau orang yang menempati maqamahu, tempatnya penjual, artinya wakil ya. Nah, ini ya. Ijab yang pertama ya seperti ucapan seorang penjual atau orang yang diserahi oleh yang memiliki barang. Itu al-qaim maqamahu, orang yang berdiri yang menempati tempatnya al-ba'i, yakni wakil atau orang yang ditunjuk, yang diberi kuasa oleh penjual. Bi'tuka wa malaktuka bikadha, bi'tuka, saya menjualkan terhadapmu, wa malaktuka, dan saya menyerahkan kepadamu, bikadha, dengan harga sekian, nah, atau dengan demikian. Nah, itu namanya ijab. Nah, saya serahkan ya barang ini dengan sampean ya, atau saya jual barang ini kepada sampean dengan harga sekian, itu namanya ijab. Baik dilakukan oleh seorang penjualnya langsung atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang, seperti di pasar, di toko ya, pemilik barangnya bosnya, yang juali anak buahnya ya ini. Nah, itu diperbolehkan karena anak buah ini, karyawan ini, al-qaimu maqamahu ya, ini orang yang diberi kuasa. Wasani, yang kedua yakni qabul, kaqaulil mustari, seperti ucapannya pembeli, awil qaimi maqamahu, atau orang yang diberi kuasa oleh pembeli, istaraitu wa tamallaktu wa nahwihima. Istaraitu, saya membeli, wa tamallaktu, dan saya memiliki, wa nahwihima, dan ucapan-ucapan yang serupa dengan hal-hal di depan tadi ya. Sudah, ini saya kasihkan sampean dengan harga sekian, boleh, pokoknya istilahnya dengan bahasa-bahasa yang mengarahkan, memindahkan barang ke orang lain. Nah, begitu juga pembeli ya yang diserai barang menjawabnya dengan sebuah ucapan atau kalimat yang menyatakan kerelaan menerima barang tersebut ya, ini itu namanya ijab qabul. Ada yang ditanyakan mungkin, sampai sini dulu. Ini nanti setelah itu bai'u syai'in mausufin fi dhimmati. Nah, ini nanti bisa dimasukkan, sudah dijual beli online. Ya, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih Pak Sukses. Tadi dijelaskan tentang istilah bahasa. Nggih. Ada saya ingat satu ayat, di perbedaan saja antara tijarah dan baik. Di salah satu ayat dikatakan bahwa hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang pertama jadi tijarahnya ini. Nggih. Kemudian di ayat yang lain dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullah. Yang saya pertanyakan di sini antara bai'un dengan tijarah. Nah, itu yang saya sampaikan dulu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin nar, atau min adzabin alim ya.
antara kata tijarah dengan kata al-bai'. Ya, ini memiliki makna yang muradif itu berdekatan atau memiliki makna yang sama. Tijarah, ya, cuma tijarah itu, ya, tidak hanya nanti, ya, istilahnya itu memasukkan daripada jual beli, ya, tidak hanya sekedar memasukkan dalam hal jual beli apa namanya itu makhluk dengan makhluk, ya. Jual beli tijarah itu juga nanti, bahkan dalam ayat itu kan nanti hubungannya kita dengan Allah, ya, hubungannya itu dengan Allah. Artinya, ya, kita menjual pada Allah dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan atau dengan hal yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata al-bai' dengan kata tijarah itu bisa dimaknai yang sama, artinya jual beli, tapi jelas tetap ada sebuah perbedaan, pasti ada, tidak memiliki sebuah kesamaan persis, ya, memiliki makna yang sama. Tapi dalam bahasa Arab itu tadi, ya, pasti apa namanya memiliki kandungan-kandungan yang berbeda. Dalam Al-Quran pun banyak, seperti lafadz khalaqa, seperti lafadz badi'ah, seperti lafadz ja'ala, seperti lafadz sawwara. Itu semuanya bisa diartikan pula dengan kata menciptakan atau menjadikan. Pasti ada tingkatan-tingkatannya yang berbeda. Kalau khalaqa mungkin, ya, sesuatu penciptaan yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sawwara sama, menghasilkan sebuah karya atau ciptaan, tapi ada sebuah contoh dan seterusnya. Badi'us samawati wal ard dan seterusnya. Nah, itu kata-kata di dalam apa namanya itu bahasa Arab. Tijarah ada yang mengartikan juga jual beli. Baik ada yang mengatakan juga jual beli. Makanya dalam bab masalah zakat, ya, urudut tijaroti, ya, pakai kata tijarah, ya, pakai kata tijarah. Yang situ nanti kenapa pakai urudut tijarah, ya, barang-barang perniagaan yang wajib dizakati. Karena ada barang-barang yang perniagaan nanti yang tidak boleh wajib dizakati. Okay. Jadi itu perbedaan atau apa namanya penggunaan sebuah kata. Pak, insya Allah nanti saya coba buka kamusnya yang jelas apa perbedaan kata tijarah dan apa penggunaan kata al-bai'. Namun secara umum bisa diartikan sama, yakni sebuah jual beli, ya. Ini ada yang ditanyakan lagi mungkin. Nah, masuk waktu isya sudah. Dan mohon maaf saya duluan, ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'amid wa fi na'amika fi mazid wa rabbana lakal hamd wa min wali jannaka wa sultan Allahumma salli ala Muhammadin wa radati wa sallallahu ismi sifat Allahumma rizqna fa min nabiyyin hadal mursalin ahmadin qurrabbaka ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qadna jamina bil afiyah. Allahumma hadihi dar Allah fiha ibadullah amirha ya rabbana sayyidina Muhammad ربنا وفعنا ببركة هذه الحسنى بحرمته وأمتنا في تركاته وأمتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات أحيهم أمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أتنا الله وإياكم وعافى منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.